Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Grace Suganda dari Universitas Katolik Atmaja Indonesia, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari Prodi Farmasi. Dan pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi pH dengan konsep asam dan basa. pH dapat diartikan sebagai suatu kisaran kimia yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Jadi memang konsep pH ini sangat berkaitan dengan sifat asam dan basa. Karena pH itu ditentukan dengan jumlah konsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan. Dan konsep pH ini juga memiliki keterikatan yang erat dengan kesetimbangan reaksi dalam suatu larutan. Ini terdapat contoh asam dan basa. Seperti ini ada sabun. Sabun ini merupakan contoh basa yang memiliki ciri khas seperti rasa pahit dan memiliki nilai pH di atas 7. Dan ini merupakan jeruk yang merupakan contoh asam dan memiliki ciri khas rasa asam dan memiliki nilai pH di bawah 7. Jadi terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai asam basa. Salah satunya adalah teori Bronsted-Lowry, di mana teori ini menjelaskan bahwa asam adalah zat yang mendonorkan proton atau ion H+, dan basa adalah zat yang menerima proton tersebut. Reaksi asam basa akan selalu melibatkan perpindahan proton. Ini adalah sifat asam dan basa dalam air. Jadi dalam air, asam akan melepaskan ion H+, yang kemudian ion H+ ini akan berikatan dengan H2O dan menghasilkan ion hidronium atau H3O+. H2O dalam reaksi ini akan bertindak sebagai basa, karena ia menerima proton atau ion H+ dari asam. Hal ini juga sesuai dengan teori Bronsted-Lowry yang menjelaskan bahwa basa adalah zat yang menerima proton. Sedangkan basa dalam air akan melepaskan ion OH-, seperti pada reaksi ini, di mana NH3+ akan bereaksi dengan H2O menghasilkan OH- dan NH4+. Dalam setiap reaksi asam basa menurut teori Bronsted-Lowry akan selalu terbentuk pasangan asam dan basa konjugat. Asam konjugat terbentuk ketika suatu basa menerima proton, sedangkan basa konjugat terbentuk ketika suatu asam melepaskan proton. Jadi pada air murni, dia memiliki konsentrasi H+ dan OH- yang sama. Sedangkan pada larutan asam memiliki konsentrasi H+ yang lebih besar, dan larutan basa memiliki konsentrasi OH- yang lebih besar. Rumus pH itu min log konsentrasi H+. Dan skala pH ini bersifat logaritmik, yang artinya setiap perubahan satu satuan pH menunjukkan perubahan konsentrasi H+ sebesar 10 kali lipat. Larutan netral memiliki pH 7 karena konsentrasi H+ dan OH- yang seimbang. Pada pH rendah, akan memiliki ion H+ yang berlebih yang menyebabkan sifat asam. Sedangkan pada pH tinggi atau pH di atas 7 akan bersifat basa karena memiliki banyak ion OH-. Jadi nilai pH ini sangat bergantung pada konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Kekuatan asam dan basa itu ditentukan oleh derajat ionisasi, bukan konsentrasi larut. Seperti asam kuat seperti HCl akan terionisasi sempurna, hampir sempurna, sehingga memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan asam lemah seperti CH3COOH tidak terionisasi sempurna atau hanya sebagian kecil yang terionisasi, sehingga memiliki nilai derajat ionisasi di antara 0 dan 1. Dan kekuatan asam dan basa ini mempengaruhi nilai pH, karena dia akan menentukan seberapa banyak ion H+ dan OH- yang terlepaskan, sehingga hal ini juga sangat mempengaruhi nilai pH.
Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa, seperti keelektronegatifan, kekuatan ikatan Ha untuk asam, struktur molekul dan stabilitas massa konjugat, efek resonansi dan induktif. Kekuatan asam akan meningkat jika atom yang mengikat H bersifat lebih elektronegatif atau jika basa konjugatnya stabil. Efek resonansi memungkinkan muatan negatif tersebar, sehingga meningkatkan stabilitas basa konjugat. Efek induktif juga membantu menarik elektron menjauh dari atom H, sehingga proton akan lebih mudah dilepaskan. Konstanta ionisasi asam basa Ka dan Kb ini adalah ukuran kuantitatif kekuatan asam dan basa. Ka menyatakan tingkat ionisasi asam, sedangkan Kb menyatakan tingkat ionisasi basa. Nilai Ka yang besar menunjukkan reaksi ionisasi lebih ke arah produk. Untuk asam lemah, Ka digunakan dalam persamaan kesetimbangan untuk menghitung konsentrasi H+ dan pH. Dan nilai Ka dan Kb ini digunakan dalam perhitungan pH larutan asam dan basa lemah. Karena Ka dan Kb ini digunakan untuk mencari konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- yang kemudian akan digunakan untuk mencari pH larutan tersebut. Kesetimbangan asam basa. Jadi kesetimbangan asam basa ini merupakan suatu reaksi ionisasi asam atau basa dalam air yang berlangsung secara dua arah atau reversible, dan laju reaksi ke arah kanan sama dengan ke kiri. Kesetimbangan asam basa ini menunjukkan bahwa ionisasi tidak berhenti, tapi berlangsung secara dua arah. Dan biasanya ini terjadi pada larutan asam lemah atau larutan basa lemah. Sistem akan menyesuaikan diri jika terjadi gangguan, misalnya penambahan asam atau basa. Prinsip Le Chatelier menjelaskan bagaimana sistem berusaha mempertahankan keadaan setimbang tersebut. Garam dapat mempengaruhi pH karena ion-ionnya dapat bereaksi dengan air atau hidrolisis. Ion dari asam lemah cenderung bersifat basa, sedangkan ion dari basa lemah cenderung bersifat asam. Oleh karena itu, tidak semua garam bersifat netral. Dan konsep ini juga penting dalam formulasi larutan farmasi. Oksida asam akan bereaksi dengan air membentuk asam, dan biasanya oksida asam ini berasal dari non-logam. Oksida basa akan membentuk basa, dan biasanya oksida basa ini juga berasal dari logam. Nah, sedangkan oksida amfoter ini contohnya Al2O3, dia dapat bersifat asam atau basa tergantung dengan lingkungan kimianya. Asam poliprotik merupakan suatu asam yang dapat melepaskan lebih dari satu ion H+ secara bertahap. Setiap pelepasan proton berikutnya akan menjadi semakin sulit karena muatan negatif semakin meningkat. Oleh sebab itu, Ka1 akan selalu lebih besar daripada Ka2 dan seterusnya. Dalam perhitungan pH, biasanya ionisasi pertama itu yang paling dominan atau yang paling berpengaruh. Nah, ini terdapat teori asam basa selain teori Bronsted-Lowry tadi, yaitu teori Lewis yang menyatakan bahwa asam adalah akseptor pasangan elektron dan basa adalah donor pasangan elektron. Dan menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan ion hidrogen atau H+ dalam air membentuk ion hidronium atau H3O+. Sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion hidroksida atau OH- dalam air. Nah, ini larutan buffer atau biasanya disebut larutan penyangga. Larutan buffer ini mampu mempertahankan pH meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa kuat. Buffer biasanya terdiri atas asam lemah dan basa konjugat atau sebaliknya. Larutan buffer ini bekerja berdasarkan kesetimbangan antara asam lemah dan basa konjugatnya.
Jadi, ketika ditambahkan asam, basa konjugat akan menetralkannya. Dan ketika ditambahkan basa, asam lemahnya akan bereaksi. Biasanya untuk menghitung pH ini, pH dalam larutan buffer akan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch dengan rumus pKa ditambah log konsentrasi basa konjugat per konsentrasi asam lemah. Contoh larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari itu seperti dalam sistem bikarbonat atau karbonat dalam darah yang berfungsi untuk mempertahankan pH dalam darah agar tetap stabil dan penting juga dalam sediaan obat. Titrasi asam basa. Jadi titrasi ini memanfaatkan reaksi stoikiometri antara asam dan basa. Titrasi ini digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa yang tidak diketahui dengan menggunakan larutan standar. Biasanya ada di burat ini disebut titran, yaitu larutan standarnya, dan yang ada di Erlenmeyer adalah titrat, yang disebut sebagai sampel atau analgen. Setelah kita melakukan titrasi, kita harus membuat kurva titrasi yang menunjukkan perubahan pH selama titrasi untuk menentukan titik ekivalen. Nah, titik ekivalen ini adalah jumlah mol asam sama dengan sejumlah mol basa. Kesetimbangan kelarutan. Jadi KSP ini menyatakan kelarutan senyawa ionik dalam air. pH akan pasti mempengaruhi kelarutan. Jika ion senyawa bereaksi dengan H+ atau OH-. Dan konsep ini penting untuk memahami pengendapan dan stabilitas sediaan farmasi. Aplikasi pH dalam bidang farmasi itu bisa dalam stabilitas kimia obat, kelarutan, dan bioavailabilitas. Karena pH itu menentukan apakah obat stabil atau terdegradasi, larut atau mengendap, serta dapat diserap tubuh atau tidak. Oleh karena itu, pengaturan pH itu merupakan aspek yang krusial dalam desain dari produksi obat. Dan pH juga dikontrol dalam sediaan injeksi, sirup, dan terutama tetes mata, agar aman dan tidak mengiritasi organ tubuh kita. Dan ini terdapat daftar referensi yang saya gunakan selama penyampaian materi. Dan terima kasih sudah mendengar dan mohon maaf bila ada salah kata.